Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana saja berada yang saya hormati. Pertama-tama diucapkan terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda termasuk orang yang sama-sama ikut berjuang bersama kami. Mudah-mudahan diberkahi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang dimuliakan, atas fatwa dan bimbingannya, semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, terima kasih. Puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Beberapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang zahir, nikmat batin, nikmat yang nampak maupun nikmat yang tidak nampak. Sehingga kita bisa pada hari ini berjumpa dengan saya. Mudah-mudahan diberkahi, diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'assalam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga ahlinya serta para sahabatnya, dan insya Allah kita juga sebagai pengikutnya mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, akan saya sampaikan beberapa kunci-kunci rezeki supaya rezeki lancar untuk dunia dan untuk akhirat. Artinya mencari dunia untuk akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat nanti. Apa supaya kita bisa mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, memuliakan kedua orang tua. Ini pokok. Memuliakan ayah dan ibunya. Apalagi kalau ayah dan ibunya sudah tua, renta, yang perlu dikasih sayangi. Ingatlah wahai anak-anak sekalian, kalian dulu dikandung 9 bulan sehingga melahirkan, gak bisa apa-apa, diurusi sampai sekian tahun, disekolahkan sehingga kami menjadi orang yang pintar. Ini adalah dari ayah dan ibunya. Makanya jasa itu jangan dilupakan sampai kapanpun, supaya Anda tidak termasuk menjadi orang-orang yang durhaka. Karena kan durhaka ini adalah mutlak kafir, melebihi daripada orang kafir.
nggak akan bisa mengenyam surga kalau orang durhaka. Makanya hindari jadi orang durhaka. Sayangilah ayah dan ibunya kapan saja, di mana saja, tidak terbatas, di dunia maupun dia sudah berada di alam kubur. Tetap harus berbuat baik dengan kedua orang tua. Yang kedua adalah menjaga sholatnya. Sholat jangan diabaikan. Sholat 5 waktu sehari semalam itu pokok dalam kehidupan. Jangan diabaikan sama sekali. Waktunya, bacaannya, tata tertibnya, khusyuknya, segalanya. Sungguh bahagia orang yang sholat dengan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sholatmu khusyuklah yang akan menjadikan kamu bahagia. Jangan niat sholat itu diindi-indi waktunya. Kalau sudah mendengar as-sholatu wassalamu alaik, siap-siaplah. Itu panggilan Allah akan sampai. Sholat 5 waktu. Kemudian di samping itu jangan nggak beristighfar. Yang ketiga adalah banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dibaca istighfar apa saja, banyak istighfar macamnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca banyak-banyak. Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang membaca istighfar 5 kali saja akan diampuni segala dosanya. Dosa sebanyak apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kamu mau membaca istighfar 3 kali saja, 5 kali saja. Makanya jangan malas-malas beristighfar. Kemudian yang keempat adalah rajin bersedekah. Sedekah dengan anak yatim, sedekah dengan apa saja, siapa saja. Berbuat sedekah itu sangat mulia, sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti sedekah kita akan menyusul kita ke kuburan, membantu kita, menolong kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sana. Enggak dilepas-lepas oleh sedekah. Makanya walaupun sekecil apapun itu tetap diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sedekah maluan, sedekah sedikit, cuman 2.000, enggak apa-apa 2.000. Kalau tiap hari, tiap minggu, itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah bisa menyelamatkan kalian. Kemudian yang kelima adalah bekerja sungguh-sungguh. Ya, bekerja sungguh-sungguh mengharap ridho Allah semata-mata. Kamu akan diberi rezeki yang berbarokah. Rizqan halalan thayyiban mubarakah. Rezeki yang halal, baik, berkah. Kemudian yang keenam adalah jujur dan amanah. Kalau orang jujur dan amanah, disukai oleh Allah, disukai oleh Rasul, dan disukai oleh semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Tapi kalau enggak jujur, enggak amanah, semuanya benci. Allah juga benci, ya, Rasul juga benci, malaikat juga tambah benci. Mukminin mukminat juga tidak senang. Semua tidak berguna kalau tidak amanah dan tidak jujur.
Maka laksanakan supaya kamu disenangi siapa saja. Syaratnya harus jujur dan amanah. Demikianlah penyampaian yang singkat, mudah-mudahan berkat. Namun walaupun singkat tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dan kekhilafan di sana sini, maka atas segala kekhilafan dan kesalahannya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.